Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Syurga, apa kabar? Sudah sempat berolahraga pagi ini? Oke, tapi yang pasti kita kembali lagi dalam program Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Nah Sobat Surga, coba sini mendekat ya. Siapa di sini Sobat Surga yang masih cari jodoh? Oh, kalau urusan jodoh pasti pada tersipu-sipu malu ya. Atau ini lagi ada orang tua yang sedang berpikiran untuk menjodohkan putra-putrinya ke anak dari temennya. Wah, ini sering terjadi juga ya. Pokoknya kalau ngomongin jodoh tuh bisa panjang kali lebar gitu kan ya. Nah, nanti kita akan bahas aja deh ya di episode kali ini, Takkan Lari Jodoh Dikejar. Tentunya bersama dengan Ustadz Wijayanto yang sekarang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Aman, terkendali, sudah berjodoh, alhamdulillah. Oh iya benar, karena kita ngomongin jodoh. Iya. Jodoh nih Ustadz, kalau dideketin rasanya nggak dapet, tapi kayaknya kalau yang sana nggak usaha, dapat aja jodoh gitu. Iya. Kayak Dalam misteri gitu Ustadz. bahasa agama sebenarnya jodoh itu tidak hanya laki dan perempuan. Artinya kata zaujun itu pasangan. Yang namanya jodoh itu, mohon maaf, dari siang dan malam itu juga zaujun. Dingin dan panas itu juga zaujun. Gelap dan terang juga zaujun. Bahkan kepada binatang saja itu betina dan jantan itu juga zaujun. Makanya kenapa dalam Islam orang yang berjodoh harus lain jenis. Karena kalau sejenis itu bukan jodoh. Nah, sebagaimana sepatu harus kanan dan kiri. Ya. Masa ada pakai sepatu kanan semua atau kiri semua? Sakit kakinya. Nah, tapi ada di kalangan manusia yang sejenis. Bukan hanya belum ada obatnya, tetapi memang dilarang dalam agama karena inti dari perjodohan adalah bagaimana mencari lain jenisnya tadi. Nah, karena zaujun itu. Ya. Dan asasnya di dalam Islam itu di alam semesta ini semua dibikin zaujain, artinya berjodoh-jodoh. Nah, ini nanti kalau kita lihat dari banyak ayat dan hadis, Allah sudah menentukan bagaimana jodoh-jodoh itu, bahwa laki-laki jodohnya perempuan. Kenapa kita harus betul-betul yakin bahwa semua orang itu ada jodohnya? Jadi walaupun misalnya nih, saya sudah usia segini tapi belum dapat jodoh, kayaknya emang saya takdirnya hidup sendiri kali ya gitu, enggak, berarti bukan begitu ya Ustadz ya? Bukan begitu, makanya nanti takdir itu ada dua, takdir yang ghairu mughayyarat, ada takdir yang mughayyarat. Takdir yang kita nggak bisa milih, ada takdir yang kita bisa memilih. Nah, jodoh ini adalah sesuatu yang kita perlu usaha. Jadi harus ada usahanya. Iya. Oke, tapi ini namanya juga curhat Ustadz ya. Ini kan tadi itu udah curhatanku ya. Ini sekarang kita akan lihat curhatan para sobat surga nih Ustadz ya. Karena ternyata kalau urusan jodoh nih langsung pada pengen curhat. Luar biasa. Oke, kalau gitu kita langsung saja, ini dia curhatan dari sobat surga. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Sobat Surga. Berbicara mengenai jodoh, kita sebagai manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Namun bagi sebagian orang, jodoh merupakan konsep yang sangat abstrak. Untuk itu mari kita simak pertanyaan-pertanyaan terkait jodoh dari Sobat Surga. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Sinta. Saya mau tanya, bagaimana saya tahu kalau dia itu jodoh saya? Dan amalan apa yang harus saya lakukan agar dia dekat dengan saya? Terima kasih Pak Ustadz. Wah, terima kasih Mbak Sinta. Ini pertanyaan banyak orang juga nih Pak Ustadz. Jodohku apa bukan ya bukan ini ya? Iya, sebenarnya kalau Sinta sama Rama sudah pas. Itu cerita wayang dong. Ini legend kan, Rama dan Sinta. Iya, legend. Karena sudah berjodoh kan gitu. Tetapi apakah dia jodoh atau tidak, dalam Islam itu sederhana. Kalau dia membawa kepada 3 hal. Khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Kalau dia baik untuk agama, karena ini utamanya dulu, karena sehebat apapun, seheboh apapun pasangan kita, kalau tidak baik secara agama, tidak boleh. Makanya nanti perjodohan itu pertama harus dengan latar belakang agama. Artinya jangan sampai kita bukan jodoh kita kalau dia lain agama. Nah, karena jodoh itu berkaitan dengan ketemu di dunia dan ketemu di akhirat. Nah, jangan sampai hanya untuk dunia. Karena ini bedanya visi pernikahan kita bukan hanya kontrak seksual. Yang kedua untuk dunia. Makanya kalau walaupun agamanya bagus tapi nanti mohon maaf modalnya hanya dengkul ya jangan. Nipu dan sebagainya. Dia baik untuk duniawi dan akibatnya.
3 hal ini jadi pertimbangan apakah dia jodoh kita kalau dia membawa kebaikan kepada agama. Kalau ada anak, orang siapapun yang mendekati kita tapi arahnya kepada kemaksiatan di luar agama, ngajaknya pacaran, ngajaknya KNPI misalnya, itu biasanya ragam pacaran. Apa tuh? K itu kissing biasanya, kissing padahal kita belum sah, kissing, necking, petting, intercourse seksual. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak orang sekarang ini sudah sex before married, artinya MBA, kadang-kadang ada married by accident. Kalau dalam bahasanya orang Jawa itu ya LKMD, lamar keri meteng dhisik. Artinya dari sisi ini sekali lagi jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak baik secara agama. Yang kedua untuk baik untuk dunianya. Ya secara ekonomi, secara sosial. Tanggung jawab. Iya, ya Ustadz, termasuk antar etnisnya. Kadang-kadang tidak semua etnis itu bersesuaian. Oh, karena budayanya yang berbeda juga. Iya, itu juga. Dan akibat yang muncul. Jadi misalnya, 3 hal itu ya. misalnya Nisa punya suami sudah soleh, kaya raya, tapi tinggalnya di jalur Gaza yang banyak perang misalnya di situ, itu tidak menjadi baik baginya. Nah, jadi pertimbangan 3 ini apakah jodoh kita apa tidak. Tadi Mbak Sinta juga nanya nih Ustadz, amalannya apa gitu ya, ayat apa yang perlu dibaca mungkin begitu ya untuk Mbak Sinta gitu ya. Ada beberapa. Nanti aja Ustadz ya, mari kita hold dulu ya, karena ini pasti banyak juga nih yang menunggu amalannya apa ya biar saya deket sama jodoh gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Nah ini Sobat Surga yang sekarang sedang menyaksikan ya, yang juga pingin curhat jangan lupa bisa loh DM kita ya, kirim video pertanyaan di @curhatustadz_net. Oke, kita tunggu ya Sobat Surga ya. Nah ini juga yang ditunggu oleh Sobat Surga, amalan apa sih biar dapat jodoh Ustadz? Ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan lahir diperlukan selain amalan batin. Amalan lahir misalnya kita bersilaturahmi, membuka diri, dan juga menyiapkan baik secara fisik, psikis, dan rohani kita. Karena kalau orang terlalu perfect, Nobody's perfect. Nobody perfect in world. Artinya tidak ada satupun orang yang sempurna. Memang orang nikah itu idealnya ya dia bukan hanya agamanya kuat, kemudian cantik atau ganteng dan ekonominya bagus, baik, lembut, apalagi semuanya. Kalau sekarang yang dilihat matanya, itu mata pencarian maksudnya. Itu artinya yang penting matanya atau yang penting pribadinya. Mobil pribadi, rumah pribadi, jet pribadi. Ya kalau sudah begitu nanti akan sulit bagi kita. Tetapi penting, karena jangan sampai kita hanya berdoa tetapi juga tidak ada usaha. Ya Allah, minta anak, ya Allah minta anak. Kamu udah kawin belum? Belum kawin kok minta anak, kan nggak mungkin juga diperlukan jodoh. Makanya doa untuk itu pun juga Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Artinya apa? Ya Allah, saya minta supaya dapat anak yang qurrata ayun, yang sedap dipandang mata. Ini artinya kalau kita minta anak mestinya kita harus cari pasangan, karena nggak mungkin kan hermaprodit kita kawin suntik kan nggak bisa. Iya nggak bisa. Dari sisi inilah maka ada doa, ada usaha. Doanya apa? Karena ini orang yang ke-1762 orang yang nanya saya. Banyak ya Ustadz ya. Salah satunya doa di dalam surat Al-Qasas. Ya selain soal Furqan, karena Al-Furqan sudah sering diterangkan orang, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sudah terlalu banyak terangkan. Ini doa berikutnya, yaitu doanya Nabi Musa ketika sendirian habis mukul orang Kipti, tiba-tiba meninggal, terus mohon maaf akhirnya lari itu dalam kesendirian karena membela yang benar. Nabi Musa itu akhirnya pukulannya itu entah mengenai apa, tapi tiba-tiba mohon maaf langsung dia lari dari Mesir di bawah pohon sendirian. Maka doa ini, saya kok dalam kesendirian. Terus doanya ini ayat 24 ya Ustadz ya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku,
sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ya, Robi lima angzal tani itu ya. Jadi di situ ada doa, doanya nanti dibaca surat Al-Qasas ayat 24. Ketika itu Nabi Musa tiba-tiba sendirian, ada 2 orang wanita, semuanya cantik-cantik, kakak beradik, nggak bisa ngasih air untuk mengambil air untuk ternaknya. Maka ditolong Nabi Musa, di tengah menolong inilah maka dua-duanya tertarik. Ternyata 2 orang wanita ini adalah anaknya Nabi Syuaib dan dua-duanya dinikahi. Nah, ini bukan doa untuk poligami, bukan nggak itu, karena waktu itu belum ada aturan tidak boleh mengumpulkan 2 saudara itu. Sekarang sudah nggak boleh. Artinya apa? Nabi Musa terjawab dari doa ini. Jadi sekali lagi ada satu amalan untuk usaha lahir, silaturahmi, pesen teman segala macam. Yang kedua doa. Doanya Nabi Musa, karena memang setelah itu kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita Ya. itu ya Ustadz ya. Dengan begitu. doa itu ternyata Allah kirim. Ya, baiklah. Nah, Masalah. itu dia. Mudah-mudahan bisa menjadi amalan ya Mbak Sinta dan juga Sobat Surga yang lain. Nah, sekarang kita lihat lagi nih curhatan dari Sobat Surga yang sudah masuk pastinya ke Instagram kita atau sosial media kita di @curhatustadz_net. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Andrian. Di sini saya punya pertanyaan Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz dan agama mengenai perjodohan anak yang dilakukan sejak lahir? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Andrian. Dijodohin dari bayi. Iya, sebetulnya perjodohan itu ketika dia sudah dewasa, karena syarat nikah itu juga itu kalau dia sudah balik. Ya, tidak bisa dari bayi apalagi masih dalam kandungan sudah dipesen itu ngijon banget itu. Artinya tidak boleh seperti itu. Jadi tidak boleh ada perjodohan bayi. Dari kecil Ya, ini dari aku mau kecil. jodohin sama anakmu. Ya, gitu karena kondisinya nanti akan berbeda. Ya. Apa yang terjadi besok? Karena sebetulnya pernikahan itu harus sudah layak. Al-Quran menyebut dalam surat pertama semua orang itu dijodohkan ya, semuanya ada jodohnya. Nanti dalam surat Ad-Dariyat ayat 49 jelas sekali bahwa semua orang itu dikasih jodoh. Ini prinsipnya. Ada 2 ayat yang perlu dibaca, boleh dibaca cepat dulu. Minimal apa? Segala sesuatu di dunia Ad-Dariyat ayat 49 bicara tentang semua orang itu ada jodohnya, iya. Ya. Tetapi ketika harus menjodohkan, mohon maaf, menjodohkan apa ini jodoh apa enggak, tidak bisa dari sebelum dewasa. Artinya nanti kalau sudah layak. Ayo. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Iya. Jadi semua itu bikin pasang-pasangan. Ada zaujunnya, ada perjodohannya. Demikian juga kita itu ada calon suami, calon istri, yaitu laki dan perempuan. Tetapi untuk menjodohkan, menjawab pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau dia sudah layak. Dalam surat An-Nur boleh dibaca surat ke-24 An-Nur ayat 32 jelas sekali bagaimana seseorang itu kalau mau menikah harus sudah layak. Layak di situ layak secara fisik, psikis, sosial, usia dan yang lain-lain. Ayat berapa bahkan Ustadz? finansial, ayat 32. Ayat 32. Ya. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian. Ya, jadi prinsipnya orang yang sendirian segera nikah. Karena menunda nikah itu memperbanyak akumulasi dosa. Maka jangan ditunda-tunda, tapi jangan tergesa-gesa. Nah, Iya. itu dia. Karena sekarang jadi pokoknya nikah dulu, tapi tanpa Jangan. memikirkan masa Ya, depan dan dipikirkan segala itu macam. namanya Ya. tahawur. Tahawur itu bahasa ininya ngawur, ya itu. Terus dilanjutkan. Dan orang-orang yang layak berkawin. Yang sudah layak, artinya tidak bisa kita menikahkan anak playgroup. Ya. Nggak bisa menikahkan anak TK. Oh, dia nggak tahu kok antara itu semuanya kok. Itu Ya. semuanya. Artinya itu harus sudah layak. Ya. Semua orang sepaham, semua ulama sepakat layak di situ adalah orang yang sudah dalam usia balik. Jadi tidak ada pernikahan, perjodohan itu sebelum layak. Oke. Ya. Diterusin Ustadz. Ya. Dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu Ini poin yang berikutnya, perempuan. laki dan perempuan. Tidak boleh sesama perempuan, tidak boleh sesama laki-laki karena tidak mungkin ada keturunan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ini poin berikutnya. Nah, jadi kalau kamu miskin, Allah berkahkan rezeki. Saya lakukan sendiri.
Saya dulu sebelum nikah, Masya Allah, saya sudah punya gaji, sebagai dosen sudah dapat gaji. Tapi ya gitu-gitu aja. Tapi setelah menikah sekarang mobil saya 4 rodanya. Ya iya dong, Ya, kalau 3 maksudnya, becak ya, Ustadz. ya dulu Iya. pakai motor, sekarang pakai mobil. iya. Karena Ada tambah. peningkatan ya Peningkatan, Ustadz. dan saya akan dapat warisan banyak, karena mertua saya orang kaya. Oh iya, Iya, kok jadi loh, panjang. artinya apa? Ternyata Allah berkahkan rezeki. ya. Nah, dari pernikahan itu makanya orang setelah nikah itu biasanya ucapannya apa? Ya barakalaka wa alaika wa jama'akuma fi khair. Ya Allah, mudah-mudahan engkau diberikan keberkahan. Karena pernikahan membuat kita jadi berkah. Baiklah, sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Ini ya. pada ngantri nih curhatan para sobat surga. Jadi Silakan. saya yakin kalau sudah jodoh-jodoh ini banyak yang Iya, jodoh. makanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Dini. Pak, saya mau tanya, kalau sudah melewati proses ta'aruf, apakah itu udah pasti jodoh ya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ta'aruf Ustadz. Iya. Gimana nih Ustadz? Makanya tak kenal maka Ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Sebetulnya ta'aruf itu akan membuat kita lebih paham tentang jodoh kita. Tetapi ta'aruf yang benar. Karena ta'aruf bukan eksploitasi fisiologis, apalagi eksploitasi biologis. Jadi sekali lagi, betapa orang ta'aruf itu penting, tetapi karena di zaman Rasul ada orang mau nikah hanya lihat dengar suaranya. Aku mau nikah si fulanah ya Rasulullah. Kamu udah lihat wajahnya? Belum. Itu. Kamu lihat dulu. Ah sudah, dengar suaranya. Jangan, lihat dulu. Al-amru al-aslu fil amri lil wujubi. Asal dari perintah itu wajib. Maka seorang yang mau nikah harus tahu pasangannya, jangan sampai membeli kucing dalam karung. Maka perlu ta'aruf, perlu tahu. Artinya apa? Karena ada orang yang mikrofonis. Suaranya merayu, wajahnya menipu. Maksudnya tidak menarik pasangannya begitu ya Iya, Ustadz, artinya dari ya? suara itu Ya. merdu luar biasa, tetapi wajahnya belum tentu. Ya. Itu, suaranya menarik, tapi wajahnya mendorong. Itu semuanya. Menarik, dari situ. dorong. Iya. Dorong tarik. Kalau nggak menarik kan berarti mendorong, Iya, itu iya. semuanya. Makanya suruh lihat dulu, minimal bisa bedakan nanti mana depan, mana belakang. Jangan sampai punya suami, punya istri, nggak tahu mana depannya, mana belakangnya. Jadi kalau misalkan udah ta'aruf sebenarnya belum tentu Belum, jodoh maka juga ya Ustadz? yang kedua setelah ta'aruf ada istikharah. Yaitu kita mohon kepada Allah yang terbaik. Yaitu untuk agama, untuk dunia, untuk akibat-akibat yang akan muncul. Itu. Yang ketiga bukannya istikharah, ada verifikasi. Artinya apakah dia berjodoh apa enggak nanti akan dipertimbangkan segala hal, dan juga kita lihat keluarganya. Karena nikah bukan hanya menggabungkan individu, tapi juga menggabungkan keluarga. Maka kenapa nikah harus ada wali? Iya. Karena kita tidak hanya ketemu di parkiran langsung kita nikahin, tidak bisa. Harus dipadukan dengan walinya. Ada saksi karena ada legitimasi sosial. Iya. Makanya asasnya kalau nikah siri itu bukan asas Islam. Karena nikah itu harusnya tabulah beneran kata Nabi, umumkan pada khalayak, berbagilah walau hanya sekedar gandum. Artinya walimatul urus itu penting untuk bahwa ini pernah nikah, ini loh suaminya, ini istrinya, supaya kita tahu. Jadi tidak hanya sah itu tapi juga baik ya Betul. Ustadz ya. Betul, ya. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutkan lagi deh. Pengen tahu juga curhatan dari Sobat Surga. Kita kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Nah, itu dia pertanyaan dari Sobat Surga. Pertanyaannya ya bikin gemes-gemes gimana gitu Pak Ustadz ya. Tapi yang pasti sekarang kita kembali lagi di Cus Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Pak Ustadz, Ya. pertanyaannya Ya, jatuh cinta satu. sama suami orang. Kan nggak bisa hanya berdasar, itu nafsu, itu syahwat. Oke. Ya. Kalau sudah syahwat sama-sama seneng itu harus dirahmati oleh Allah, harus dengan ridha Allah. Makanya ayatnya jelas di dalam surat Ar-Rum itu ada sakinah, ada mawadah, ada rahmah. Di situ ada 3 poin yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau hanya karena wajah, dia berjodoh, dia sudah cinta, saya cinta. Cintanya itu masih fisikal karena tidak berdasarkan Quran dan hadis. Apalagi itu suami orang. Itu kan jadi jatuhnya pelakor.
Coba dibaca dulu ayatnya. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya, artinya manusia senangnya pada manusia. Walaupun putih mulus, kalau sapi nggak ada orang senang kan gitu ya. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, sakinah, mawadah. Dia cenderung, ada kecenderungan terus sakinah dan mawadah. Terus? Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya, kasih sayang itu muncul, itu dari Allah. Makanya tidak mungkin kita hanya karena fisik, hanya karena merasa berjodoh. Itu masih syahwat. Kenapa? Kalau hanya karena wajah, mending cari pasangan yang jelek. Karena sampai tua pun jelek. Itu semuanya. Sudah lebih istiqomah, lebih kekeh. Dari sisi ini maka bukan karena wajah, bukan karena itu. Inilah yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Terus? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya. Inilah maka tidak bisa kita menentukan apa jodoh kita apa tidak kalau tidak berdasarkan agama. Karena yang mengikat itu adalah Allah. Nah, karena kalau hanya ikatan materi, materi bisa hilang. Dulu kaya raya begitu pandemi juga bangkrut. Mosok kita ada uang abang di saya, nggak ada uang abang melayang. Karena banyak yang seperti itu syahwati banget. Jadi kalau misalkan ngomongin jodoh gitu ya, jadi kita tuh harus bagaimana sih, misalkan ada yang belum menemukan jodoh, ini kita harus bersikapnya seperti apa? Pertama, satu membuka diri. Kedua, ada usaha lahir dan usaha batin. Ketiga, ada perantara. Bisa dengan orang tua, dengan komunitas, dengan para ustadz, para kiai, silahkan saja. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah harus baik secara agama. Artinya kliknya itu dengan agama. Karena kalau tidak dengan agama, ikatan itu nanti akan jadi ikatan yang duniawi saja. Nah, jadi sobat surga semuanya harus diperhatikan tentang bagaimana orang berjodoh itu bukan hanya ikatan duniawi. Itulah maka ikatannya dengan mawadah. Kata kuncinya kita ikatnya dengan mawadah bukan mahabbah. Karena kalau mahabbah itu cinta karena cantik, cinta karena kaya, itu semuanya kan semu. Kekayaan, kecantikan itu nggak lama. Itu. Jadi mudah-mudahan kita menemukan jodoh kita. Setelah kita sudah membuka diri, maka kita perlukan ta'aruf. Ta'aruf perlu diistikharai. Istikharai perlu verifikasi supaya nanti jelas. Biasanya kalau orang umum itu koleksi, setelah koleksi baru terus seleksi. Jangan koleksi juga sih Iya, Pak Ustadz. koleksi itu artinya mencari data yang sebanyak-banyaknya. iya, oke, Terus baiklah. baru nanti diverifikasi, baru resepsi. Nah, Ya, itu. ya. Jadi harusnya ta'aruf, istikharah, verifikasi. Verifikasi. Wah, terima kasih ya Pak Ustadz sudah memberikan penerangan nih bagi Sobat Surga yang mungkin sekarang juga sedang mencari jodoh. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama. Ustadz. Ya. Pokoknya episode besok kita bahas lagi yang Oh, ini nggak seru-seru. selesai karena jodoh ini sudah bisa 10 episode. Iya. Oke, baiklah, terima kasih sekali lagi untuk Sobat Surga yang sudah menyaksikan. Tapi pastinya kalau misalnya mau curhat sama Ustadz ya silahkan langsung aja ke akun Instagram kita di @curhatustadz_net. Kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaannya, videonya, pokoknya semuanya. Oke, kami pamit, saya Nesa Gozal. Saya Wijayanto. Kita ketemu lagi di Curhat Ustadz bersama dengan Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.